Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hufha, ternyata muncul di sini, ucap Lin Tian sambil melihat ke arah laut di alam kehidupan. Memandang pintu di langit itu, ada sedikit senyum di wajah Lin Tian. Dia tidak tahu apakah semua ini baik atau tidak untuknya, tapi yang jelas dia akan masuk demi ibunya. Mengepalkan tangannya dengan erat, Lin Tian mulai terlihat serius. Jika benar alam rahasia itu banyak menyimpan rahasia, maka dia juga ingin melihat rahasia apa yang ada di dalamnya. Dia pun juga ingin tahu apa yang akan terjadi di dalam sana, di saat semua hal telah mendekati titik terangnya. Saatnya menemui nenek, ucap Lin Tian. Dia segera keluar dari kamarnya menuju tempat Seng Lien berada, tetapi secara tidak sengaja, dia menemukan Seng Lien sedang berdiskusi dengan para petinggi alam kehidupan. Melihat hal itu Lin Tian tidak mau mengganggunya, dan dia pun hanya melihat dari kejauhan. Meskipun begitu, dia masih dapat mendengar kalau ada beberapa pembicaraan yang cukup panas di sana. Itu sudah jelas, mereka berdebat tentang masalah alam rahasia yang muncul di langit alam kehidupan. Lin Tian hanya diam dan hanya mendengar semuanya dengan hati-hati, dan pada akhirnya dia tidak menyangka kalau orang-orang ini membicarakan tentang sesuatu seperti pelelangan. Pelelangan? Apa kaitannya pelelangan dengan alam rahasia? Pikir Lin Tian. Dia tidak mengerti kenapa kalau alam rahasia itu akan terkait dengan pelelangan, dan dia pun mendengar kalau lelang biasanya akan diadakan sebelum pembukaan alam rahasia itu. Lin Tian kemudian tersenyum saat mendengar hal itu. Meskipun dia tidak terlalu tertarik, tapi dia ingin mencoba melihat apa yang dijual di sana saat pelelangan. Dewi, bagaimana jika kita lakukan di kota saja? Ucap yang lain. Cobalah bicarakan itu dengan Seng Qiyu, ucap Seng Lien dengan wajah masam. Orang-orang ini datang hanya ingin dia mengizinkan masalah pelelangan, itu agar mereka bisa mendapatkan untung di sana, dan memang itu juga akan membuat alam kehidupan menerima keuntungan. Baiklah, pergi-pergi, cucuku sudah datang, ucap Seng Lien dengan kesal. Pada akhirnya semua orang-orang itu pun pergi dari sana dengan wajah sedih, itu sudah jelas mereka merasa lebih baik berbicara dengan Dewi Kehidupan, daripada dengan Seng Qiyu yang menurut mereka terlalu pelit. Seng Lien menghela nafas dengan berat. Nenek, kenapa nenek tidak terlihat senang begitu? Tanya Lin Tian. Oh, tidak apa-apa. Kamu tahu orang-orang itu datang hanya meminta bantuan untuk berbicara kepada kakek keduamu. Tapi dia sudah terkenal dengan sedikit pelit, ucap Seng Lien tak berdaya. Oh, ternyata itu masalah pelelangannya. Kenapa mereka tidak mengadakannya di pelabuhan saja, di mana pintu alam rahasia itu berada? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Wah, benar juga ya, ucap Seng Lien yang sadar akan rencana Lin Tian. Dengan begitu, ini dapat mengurangi orang-orang yang membuat kerusuhan di ibu kota, serta membuat beberapa ekonomi di pelabuhan menjadi lebih maju. Nanti nenek akan bicara dengan kakekmu. Orang itu terlalu pelit, jadi nenek harus bertindak sebagai kakaknya, ucap Seng Lien. Lin Tian lalu terdiam dan berpikir, dia kira hanya saudara-saudaranya yang terlihat agak aneh, tapi ternyata paman dan kakeknya juga terlihat aneh. Baiklah, bagaimana jika sekarang kamu ikut dengan nenek ke aula? Ucap Seng Lien dengan lembut. Tidak nek, aku tidak tertarik ikut ke sana, ucap Lin Tian menolaknya. Tapi sudah jelas kalau Seng Lien tidak menyerah begitu saja. Lalu dia mencoba dan terus mencoba untuk membujuk Lin Tian, agar dia mau untuk ikut bersamanya ke aula yang akan mengadakan rapat di sana. Karena itu juga terkait dengan alam rahasia tersebut. Lin Tian hanya dapat mengangguk, dan ikut bersama Seng Lien untuk bertemu dengan beberapa orang tua di aula alam kehidupan.
Benar saja, beberapa orang tua itu masih heboh tentang bagaimana untuk masuk ke dalam alam rahasia itu, dan bahkan mereka juga berharap anak mereka lah yang akan jadi pemimpin dalam alam rahasia itu. Nenek, aku sebaiknya pergi saja, ucap Lin Tian. Oh, An-er, ternyata kamu di sini, ucap Seng Qiyu sambil tersenyum manis. Tapi saat Lin Tian melihat senyum itu, entah kenapa dia merasa kalau akan ada tugas lagi untuknya. Kikuk, Lin Tian hanya bisa pasrah. Apakah dia itu cucu Dewi Kehidupan? Ucap salah satu tetua di sana. Tentu saja di sana juga ada beberapa orang yang terlihat muda, tapi bukan berarti mereka seusia dengan Lin Tian. Melihat pemuda yang tampan itu, sebagian pemuda di sana terlihat tidak suka, tapi beberapa wanita cantik di sana tertarik dengan Lin Tian. Anuke, aku sepertinya sakit perut, ucap Lin Tian. Ayolah, ibumu itu, dulu dia adalah orang yang kuat, dan juga sangat tegas. Kenapa kamu jadi sakit perut setelah baru datang ke sini? Ucap Seng Qiyu dengan tersenyum. Lin Tian terdiam setelah mendengar itu, dan dia tentu saja tahu maksud dari Seng Qiyu. Tapi di hatinya, dia juga mengerti kalau kakeknya ini ingin memasukkannya ke dalam rombongan orang-orang bermasalah ini. Ayolah, hanya kamu yang berpikir begitu. Lagi pula, kenapa harus membawa ibuku segala? Pikir Lin Tian dengan wajah tak berdaya. An-er, sini duduk sama nenek, ucap Seng Lien sambil tersenyum. Dengan paksaan akhirnya Lin Tian ikut bersama Seng Lien duduk dengannya di kursi paling depan, dan tentu saja wajah para pemuda di sana terlihat tidak menyukai Lin Tian. Abislah aku, ucap Lin Tian yang tak berdaya. Dia hanya ingin memakai alam kehidupan untuk masuk ke alam rahasia itu, tanpa diketahui penguasa lainnya. Memang benar dia sudah mengubah wajahnya, tapi tetap saja orang-orang ini terlihat membenci dirinya. Keponakan kecil, wajahmu masih tampan meskipun sudah diubah, ucap Seng Ming sambil menggoda Lin Tian. Itu benar, bibi kedua menyukainya, ucap Seng Mi dengan tersenyum. Bibi, bisakah kalian tidak menambah sakit kepalaku? Ucap Lin Tian tak berdaya. Seng Lien dan juga Seng Qiyu hanya tersenyum, dan mereka memang mengatakan kalau Lin Tian adalah cucu mereka yang berasal dari alam es. Sedangkan cucu yang mereka bawa ini, dia baru saja keluar dari dalam di kolam kehidupan. Sebagian dari para pria dan wanita di sana yang mendengar hal itu sangat kesal, bahkan mereka pun tidak pernah berada di kolam kehidupan. Jadi maka dari itu, mereka juga kesal saat melihat Lin Tian yang sedang menyamar ini. Seng Qiyu mengatakan kalau orang yang akan memimpin di alam rahasia adalah Lin Tian, tentu saja itu membuat para pria dan wanita muda itu semakin marah, dan memberontak di hadapan seluruh tetua mereka. Maaf saja Dewa Seng, aku tidak setuju. Dia adalah orang dari alam es, kenapa juga dia harus masuk dengan grup kita? Apalagi dialah yang memimpin, ucap salah satu pria tampan di sana. Yang lain juga berdiri, sambil menyuarakan hal yang sama kepada Seng Qiyu dengan wajah marah. Lihatlah, kenapa kalian tidak puas? Ucap Seng Qiyu tak berdaya. Itu karena, dia bukan berasal dari alam kita. Ucap salah satu pria yang ada di sana. Sedangkan para pemimpin lain hanya menatap mereka dengan tersenyum, dan membiarkan mereka melakukan apa yang ingin mereka katakan. Tentu saja mereka juga tidak ingin Lin Tian yang memimpin mereka, karena mereka tidak yakin dengan kepemimpinan Lin Tian. Bagaimana jika begini saja? Kalian boleh melawan cucu kecilku, dan jika kalian menang, maka aku akan membiarkan kalian melakukan apa yang kalian mau, ucap Seng Qiyu sambil tersenyum. Lin Tian yang mendengar perkataan kakeknya itu terdiam, karena dia jelas-jelas telah digunakan untuk mengajari pria dan wanita ini untuk tidak bersikap sombong. Hal ini membuatnya merasa sedikit menyesal ikut ke sini.
Menurut Lin Tian, pria dan wanita muda ini jelas-jelas bukanlah lawannya, karena dia bahkan bisa melawan dewa penguasa tingkat rendah dalam keadaan normal. Apalagi mereka yang terlihat kuat, tapi kurang dalam pertempuran nyata. Karena bagi Lin Tian, itu adalah hal yang mudah untuk mengalahkan mereka. "Kakek, aku sepertinya lebih suka berjalan sendiri," ucap Lin Tian. "Oh, begitukah ya? Sayang sekali. Sepertinya cucuku meremehkan kalian," ucap Seng Qiyu yang mengubah kata-katanya dengan wajah sedih. Seketika, para pria dan wanita itu melihat ke arah Lin Tian dengan tatapan panas dan marah. Itu sudah jelas kalau mereka terprovokasi oleh kata-kata Lin Tian. "Waduh, Bibi, kenapa kakek bisa berkata seperti itu?" ucap Lin Tian ke arah Seng Ming dan Seng Mi. Seng Ming dan Seng Mi hanya mengangkat bahu mereka, dan mereka berpura-pura tidak tahu. Lin Tian juga melihat ke arah neneknya, tapi neneknya malah terlihat sedang tidur. "Sial sekali nasibku," ucap Lin Tian dengan sedih. "Heh, bagaimana jika kita bertarung? Jangan meremehkan kami," ucap salah satu pria di sana. "Iya, kamu belum tentu bisa mengalahkan kami yang hanya berasal dari alam es," ucap yang lain. "Hufha, apa bedanya dengan alam yang lain? Bukankah mereka mempunyai kelebihan masing-masing bukan? Kenapa kalian terlihat menghina begitu?" ucap Lin Tian dengan tak berdaya. "Cih, ayo turun lawan aku kalau berani," ucap salah satu pria di ranah Dewa Surgawi tingkat menengah. Melihat pria itu menantangnya, Lin Tian merasa aneh. Apakah mereka tidak tahu kekuatan dirinya sendiri? Tapi dia baru sadar, kalau dia sedang memakai topeng pengubah wajah, dan itu dapat menyembunyikan kekuatan aslinya. Dan bahkan itu juga sudah dia perkuat dari sebelumnya, jadi wajar saja jika mereka tidak mengetahui akan hal itu. "Jika hanya kamu saja, mungkin itu tidak baik," ucap Lin Tian dengan santai. Dia tidak punya pilihan lain, tapi dia yakin juga kalau nenek dan kakek Ni melakukan hal ini, itu murni untuk kebaikannya juga. Jadi pada akhirnya, Lin Tian tidak menolaknya. Memang benar dimanapun Lin Tian berada, itu hanya kekuatan yang dapat membuat orang lain yakin. Itu sama halnya dengan alam langit yang penuh dengan misteri ini. "Kamu bilang aku lemah? Kamu jangan sombong," ucap pria itu sambil mengeluarkan aura kehidupannya. Lalu, aura kehidupan pria itu membentuk pedang putih yang besar di belakang punggung pria tersebut. Melihat pedang kehidupan itu, ada senyum di wajah para tetua di sana. Mereka semua berasal dari keluarga Seng, karena biasanya memang keluarga merekalah yang akan jadi pemimpin dari keluarga lainnya. Jadi orang-orang yang tidak menyukai Lin Tian, mereka tentu saja berasal dari keluarga neneknya sendiri. Seng Qiyu yang melihat pedang itu, dia hanya tersenyum dan mengangguk puas. "Oh, pedang kehidupan ya. Menurut apa yang aku baca di buku nenek, kalau roh kehidupan itu terbagi dari beberapa bentuk, dan setiap bentuknya ada bintang kehidupannya," ucap Lin Tian sambil melihat pedang milik pria yang memiliki 5 bintang itu. Bintang terbanyak adalah 9 untuk bentuk pedang, tapi tidak untuk bentuk yang seperti binatang atau monster. Itu hanya berfungsi untuk mengukur bentuk yang terbuat dari senjata, jadi hal itulah yang membuat perbedaannya juga. Walaupun hanya 5 bintang saja, tapi itu cukup untuk mengalahkanmu, ucap pria tersebut sambil tersenyum puas. Melihat kepuasaan diri pria di depan aula itu, Seng Qiyu hanya bisa menghela nafas. Memang benar kebanyakan pria dan wanita muda di keluarga atau klannya ini terlalu sombong, itu karena mereka belum melihat dunia luar. Mereka tidak seperti Lin Tian yang telah bertarung dengan berbagai musuh yang kuat, jadi maka dari itulah, pengalaman mereka kurang dalam hal menilai seseorang teman maupun musuh. "Oh, apakah begitu sulit untuk membuat roh senjata bintang 5? Ucap Lin Tian dengan aneh. Mendengar bagaimana Lin Tian berbicara,
semua tetua di sana merasa agak marah. Senjata bintang 5 tentu saja cukup sulit, dan itu telah termasuk ke dalam orang jenius di keluarga mereka. Tapi Lin Tian berkata apakah itu terlalu sulit, apakah menurutnya itu mudah untuk memunculkan senjata bintang 5 seperti itu? Hahaha, orang yang tidak tahu sepertimu itu lebih baik tidak usah banyak bicara, maju atau tidak. Ucap pria tersebut. Lin Tian masih diam sambil memandangi pria itu untuk beberapa saat, dan kemudian dia mengangguk seperti telah memutuskan. Lin Tian hanya mengangkat satu jari telunjuknya, lalu secara perlahan energi kehidupan keluar dari jarinya itu, dan kemudian membentuk sebuah pedang. Akan tetapi, pedang itu tidak sama dengan pria tersebut. Pedang Lin Tian memiliki ukiran naga yang berwarna putih, serta terlihat sangat tajam. Dan di pegangan pedangnya itu, ada 6 bintang yang muncul di sana. Seketika saja wajah semua orang di sana merasa tak percaya. 6 bintang, bukankah pria ini juga jenius? Tapi bagaimana mungkin orang yang bukan dari keluarga mereka bisa membuat roh kehidupan? Jangan-jangan dia, wajah mereka melihat ke arah Zheng Lian yang selalu diam. Mereka akhirnya sadar, itu pasti karena Lin Tian juga termasuk keturunan Zheng Lian. Maka dari itu, dia memiliki sedikit garis keturunan mereka. Bintang 6, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa membentuk roh seperti itu, ucap pria tersebut dengan kaget. Para pemuda dan wanita muda yang lain berada di sana pun terlihat serius, karena dari mereka tentu saja ada yang berbintang 7 dan 8, bahkan hingga bintang ke-9. Di sana ada wanita cantik yang terlihat menggunakan penutup kepala, dan di depannya ada pria yang hanya diam sambil melihat semua yang terjadi di aula besar itu. Bagaimana menurutmu, Chuer? Tanya pria tersebut. Sepertinya dia bukan pemuda biasa, balas wanita yang bernama Zheng Chuer. Dengan mata berwarna putih serta rambutnya berwarna hitam, itu terlihat sangat cocok dengan dirinya yang menawan. Dia selalu memperhatikan Lin Tian sejak masuk ke dalam aula. Sedangkan ayahnya itu adalah tetua agung dari keluarga Zheng, dan dia bernama Zheng Qiang. Zheng Qiang tentu tidak keberatan dengan semua yang dikatakan oleh Zheng Qiu, karena dia sangat mengenal Zheng Qiu dengan baik dari orang lain. Oh, sangat jarang kamu memuji orang lain seperti itu, ucap Zheng Qiang sambil tersenyum kepada putrinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.